Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Mula Warman di mata kuliah Psikologi Konseling yang hari ini kita akan bicarakan, yaitu terkait dengan konsep dimensi psikologis dalam konseling. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini banyak hal yang kita akan bicarakan, terutama tadi yang sudah saya sampaikan, dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang ada di dalam proses konseling. Nah, semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat dalam belajar meskipun dengan mode daring. Ya, oke. Supaya waktunya efektif dan efisien, maka saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini, ya, dimensi-dimensi psikologis dalam proses konseling. Oke, nah teman-teman semuanya, bahwa kita tahu proses konseling itu melibatkan beberapa poin atau beberapa aspek, ya, yang memang aspek-aspek itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan, dan aspek-aspek ini menjadi hal-hal utama atau elemen-elemen utama di dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah proses konseling. Nah, dimensi-dimensi apa yang akan kita pelajari atau kita pahami di kesempatan kali ini? Yang pertama adalah dimensi hubungan atau dimensi relasi yang dibangun oleh konselor bersama konseli, atau biasanya disebut sebagai dimensi relasi terapeutik. Ya. Yang kedua adalah dimensi pribadi konselor, ya, pribadi atau kepribadian konselor yang efektif atau kepribadian konselor yang terapeutik. Dan yang ketiga, ya, dimensi atau elemen atau aspek psikologis yang dilihat atau yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini adalah dimensi pribadi konseli. Ya, kita tahu bahwa konseli atau di beberapa konsep lain bisa disebut juga sebagai klien atau helpee atau orang yang perlu dibantu. Ya, ini memiliki dimensi-dimensi khusus atau dimensi-dimensi secara psikologis yang itu juga menentukan atau itu perlu diperhatikan dalam sebuah proses konseling. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwa dimensi-dimensi tersebut, tiga dimensi ini memiliki keterkaitan, ya, guna menuju sebuah proses atau sebuah tujuan yang dalam sebuah proses konseling secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana dari dimensi-dimensi ini kita pahami? Maka yuk kita bicarakan satu persatu dimensi dari apa yang tadi saya sebutkan atau saya sampaikan. Kita mulai dari dimensi relasi terapeutik atau hubungan terapeutik antara konselor dengan konseli. Baik teman-teman, ada satu urgensi atau apa sih pentingnya membangun relasi dalam sebuah proses konseling? Ya, namanya proses ini berarti ada sebuah momen atau kegiatan, ya, atau aktivitas yang di situ muncul kegiatan-kegiatan ini muncul sebagai hal yang nanti diperlukan di dalam satu kegiatan konseling itu sendiri. Jadi proses ini artinya adalah kegiatan atau aktivitas konseling bukan sesuatu yang mendadak muncul atau mendadak terjadi atau mendadak ditolak, atau ya artinya memang benar-benar relasi atau proses ini ada awalnya, ada pertengahannya, dan ada akhirnya. Ya. Nah,
jangankan dalam sebuah proses konseling, dalam sebuah proses apa misalnya pertemanan, dalam proses pembelajaran itu tidak begitu saja yang terjadi. Namun ada aturan, ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apalagi dalam sebuah proses konseling seperti yang kita pernah bicarakan di sesi awal dulu atau di materi yang sebelumnya, bahwa konseling itu bukan sekedar omong-omongan, ya, bukan sekedar hanya curhat-curhatan, ya, kalau secara umum, tetapi ada norma-norma atau ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan atau perlu diikuti. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita pahami bersama. Nah, apa pentingnya membangun relasi? Ya, karena kalau dalam sebuah proses terapeutik, dalam hal ini konseling, ketika tidak ada relasi, tidak ada hubungan, tidak ada kontak, ya, dalam tanda kutip, antara helper dengan helpee, antara konselor dengan konseli, ya, maka ya proses konseling ini tidak akan terjadi. Ya, kalaupun terjadi, maka relasinya atau tujuannya, ya, itu tidak akan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, yang pertama, ya, latar belakang atau rasionalnya, bahwa sebuah proses bantuan kepada individu, dalam hal ini kepada helpee atau kepada konseli, itu akan berjalan secara efektif dan efisien ketika terjadi relasi. Nah, relasi dalam proses konseling ini bukan relasi yang kaleng-kaleng, ya, atau main-main, tetapi relasi dalam proses konseling ini adalah sebuah bond atau sebuah ikatan, atau saya di situ tuliskan sebagai alliance, jadi ikatan, ya, ikatan yang memiliki kekuatan, ya, memiliki power atau memiliki kekuatan untuk saling, ya, melengkapi, saling mempercayai, saling memberikan bantuan, saling memberikan informasi, gitu, ya. Nah, ini alliance, jadi ada ikatan di situ, ya, ada bond di situ, ada relationship di situ, ya. Nah, dalam konseling relasi itu justru lebih mendalam, ya, lebih deep insight, jadi lebih mendalam, karena relasi tidak hanya sekedar, nah tadi yang sudah saya sampaikan, tidak hanya sekedar oh ya kamu menceritakan sesuatu atau konseling menceritakan sesuatu kepada konselor, ya, konselor menanggapinya, meresponnya, namun lebih memfokuskan pada membangun sebuah ikatan kepercayaan yang bersifat terapeutik, ya, ikatan kepercayaan atau ya, relasi yang mendasarkan pada trust, pada kepercayaan yang tulus, ya, dan bersifat terapeutik. Terapeutik ini adalah yang bersifat healing atau menyembuhkan atau mendamaikan atau menyejahterakan, ya, itu teman-teman. Nah, yang lain adalah dalam membangun hubungan atau membangun relasi, ini merupakan komponen sukses atau komponen kunci, ya, dalam sebuah layanan perbantuan, dalam hal ini juga dalam proses konseling, bahkan menjadi hal yang tadi saya katakan berhasil atau tidaknya, ya, konseling, ya, berhasil atau tidaknya sebuah proses terapeutik, intervensi terapeutik itu tergantung dari bagaimana konselor dengan konseli itu membangun relasinya. Ketika relasi yang dibangun itu tidak berdasarkan kepercayaan, konseli sudah merasa tidak nyaman, konselor juga merasa terpaksa, so teman-teman pasti tahu hasilnya seperti apa. Ya, tidak akan efektif, tidak akan efisien, dan pastinya tujuan itu tidak akan tercapai. Ya, tujuan konseling itu tidak akan tercapai. Ya. Nah, ada beberapa model hubungan dalam konteks terapeutik. Jadi kalau kita lihat pola-pola hubungan atau relasi itu banyak, tetapi dalam konteks, ya, dalam kerangka
proses konseling atau terapeutik itu ada beberapa model. Yang pertama adalah yang dikemukakan oleh tokoh psikoanalisis yaitu Sigmund Freud ya di tahun 1933 yang memberikan landasan, yang memberikan dasar relasi terapeutik atau hubungan terapeutik ya, dengan istilah alliance ya, dan diikuti para koleganya atau yang disebut sebagai neo-Freudian, jadi pengikut atau followernya dengan istilah working alliance. Jadi bekerja dalam sebuah ikatan ya, ikatan working through ya. Kalau dalam proses konseling psikoanalisis yang dinamakan working through ya transferensi. Jadi bekerja melalui ikatan-ikatan transferensi. Nah, Freud menyampaikan bahwa hubungan terapeutik atau yang diistilahkan sebagai alliance ini meliputi yang pertama terjadi kesepakatan tujuan antara helper dengan helpee, antara konselor dengan konseli, antara orang yang membantu, ahli yang membantu dengan yang dibantu. Nah, ini perlu ada kesepakatan, ada agreement, ya, ada perjanjian, ada appointment yang perlu disepakati bersama, yang perlu dirembuk bersama, yang perlu didiskusikan bersama. Karena kalau tidak terjadi kesepakatan membahayakan nih. Contoh, salah satu contoh, kalau tidak ada kesepakatan waktu mau selesai sampai kapan, kan begitu. Karena konselor juga ada tanggung jawab dan kewajiban yang lain, begitu pula juga konseling. Ya misalnya itu ya. Lalu terjadi kolaborasi pada struktur dan isi dalam sesi-sesi terapeutik. Jadi di dalam sesi terapeutik ini perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama, baik pada struktur atau kerangka kerangka kerjanya, ya, mekanisme atau mekanisme atau prosedurnya maupun dalam kontennya. Karena tidak mungkin konselor ini bekerja sendiri, ya. Artinya ini perlu take and give ya, saling memberi, saling menerima. Artinya kalau konselor tidak diberikan informasi yang sejelas-jelasnya ataupun konseli tidak mendapatkan respon ya, tidak mendapatkan respon dari apa yang dia ungkapkan atau apa yang dia sampaikan, nah maka sesi-sesi terapeutik ini juga tidak akan berjalan dengan efektif ya, tidak berjalan dengan mulus, dengan oke begitu ya. Nah, ini jadi perlu ada kolaborasi pada struktur dan isi dalam sesi-sesi terapeutik. Dan yang ketiga adalah dalam working alliance atau ikatan pelaksanaan atau ikatan dalam proses terapeutik, mengembangkan ikatan yang didasari atas sikap menghargai, sikap respect ya, yang mendalam, tulus ya, yang mendalam. Jadi tidak ada ikatan yang dibangun dalam sebuah proses atau dalam sebuah aktivitas konseling itu yang sifatnya ini saling menghakimi atau menghakimi, yang menyalahkan, yang sifatnya itu investigatif gitu ya, yang memprasangkai gitu ya. Jadi tulus, respect, menghargai apapun yang disampaikan oleh helpee ya, atau yang disampaikan oleh konseling ya, ini. Jadi ikatan atau alliance yang dibangun oleh konselor ya pada konselingnya, atau yang dibangun antara konselor dengan konseli itu didasari pada sikap respect ya, sikap respect tanpa syarat ya, atau unconditional, lalu juga sikap saling kepercayaan ya. Ini penting sekali teman-teman, karena kalau kita sudah menjudge atau memberikan penilaian atau memberikan interpretasi, apalagi prasangka ya, prasangka-prasangka yang negatif pada konseli ya, maka
ini nanti akan menjadi hambatan-hambatan dalam proses konseling. Ya. Karena kita tahu dalam sebuah proses konseling itu dua orang ini adalah dua orang yang memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan cara pikir, pola dan sikap berpikir, lalu merasa dan bertindak, lalu latar belakang status sosial ekonomi, pendidikan, usia. Nah, ini kan menjadi runyam urusannya kalau dalam proses konseling itu tidak didasari sikap-sikap atau respect dan menghargainya. Nah, terapis yang lain atau ahli yang lain, kalau tadi Freud, ya. Nah, Carl Rogers sendiri ini juga pengembang teori konseling dan psikoterapi. Rogers sendiri di tahun 1957 dia juga membuat atau mengembangkan satu model hubungan dalam konteks terapeutik yang memfokuskan pada penyediaan kondisi-kondisi fasilitatif yang mewujudkan atau mengejawantahkan perubahan terapeutik yang bisa mewujudkan sebuah perubahan-perubahan yang diinginkan atau perubahan-perubahan yang menyehatkan, yang membahagiakan. Ya. Nah, yang ini meliputi ya, yang pertama kondisi-kondisi fasilitatif yang menyebabkan atau yang mewujudkan perubahan terapeutik. Yang pertama adalah dengan pemahaman empatik atau empathic understanding. Ya. Empathic understanding. Kenapa? Karena dalam sebuah proses terapeutik atau dalam proses konseling, pemahaman yang empatik ini adalah pemahaman di mana seorang konselor atau seorang helper ini mencoba mendudukkan ya atau mencoba merasakan ya, mencoba ketika dia berperan atau seakan-akan dia menjadi seorang konseli atau berperan sebagai seorang konseli, memahami bagaimana atau memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan atau apa yang dialami oleh konseli. Ini yang disebut sebagai pemahaman yang empatik. Misalnya ada seorang konseli datang kepada kita, dia menyampaikan bahwa dia sangat sedih sekali ketika dia mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan keinginannya atau harapannya, maka kita mencoba untuk berempati dengan dia. Kita mencoba untuk bagaimana ya kalau misalnya saya seperti dia, ya, posisinya seperti dia. Maka ini akan menjadi hal yang bisa kita rasakan mengapa si konseli ini teramat sedih atau teramat galau atau teramat merasakan hal yang kurang nyaman ketika mendapatkan peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat. Jadi dalam sebuah konteks hubungan terapeutik, maka konselor perlu mengembangkan penghargaan, perlu mengembangkan penerimaan tanpa syarat. Yang tulus, tidak merasa atau tidak menjudge ya, tidak memberikan penilaian, ya, penilaian atau penghakiman kepada konseli. Apapun yang terjadi dalam diri konseli, apapun problemnya itu pure atau murni, ya, ya memang begitulah adanya. Maka kita terima dengan apa adanya, seburuk apapun atau setidak nyaman apapun problem yang dialami oleh si konseling. Jadi kita terima tanpa syarat. Ya, karena teman-teman juga perlu memahami bahwa menerima tanpa syarat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika orang diterima dengan syarat, ya, maka orang itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Karena dia akan memikirkan apa ya yang dipikirkan supaya orang lain itu supaya dirinya itu bisa diterima orang lain. Nah, maka
Rogers ini mengembangkan satu konsep yang disebut unconditional positive regard. Ya, biarlah apa yang terjadi pada diri konseli, ya itulah adanya. Ya, tanpa harus kita skip, tanpa kita sensor, tanpa kita harus menghakimi dia, tanpa kita harus menilai buruk dia, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, ini. Yang ketiga adalah congruence atau genuineness. Jadi kita mengembangkan hubungan atau menyediakan kondisi ketika kita menjadi orang yang jujur, kita menjadi orang yang tidak berpura-pura. Artinya tidak berpura-pura atau jujur ini yang mengakui segala apa yang ada dalam diri konseling dan jujur menyampaikan apa adanya, ya, bahwa yang baik itu baik, yang kurang itu kurang. Meskipun ini dibungkus dengan bahasa-bahasa yang lebih memadai. Artinya, kalaupun ada tindakan-tindakan konseling yang itu melanggar kaidah atau melanggar aturan, kita tidak serta-merta langsung memberikan tadi ya, kembali ke pertama, mengejudge dia, ya. Namun kita bisa menyampaikan itu tetap apa adanya, namun dengan bahasa yang lebih santun, ya, bahasa yang lebih luas, ya, yang bisa lebih diterima oleh si konseling. Karena tidak semua orang itu mau dan mampu untuk menerima hal-hal, terutama hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Lalu juga mewujudkan kondisi, ya, atau menyediakan kondisi yang hangat. Ya. Hangat di sini kita mencoba untuk ya tidak ada siapa yang lebih kuat daripada siapa yang lebih ahli daripada siapa, tetapi kita mencoba untuk egaliter. Egaliter itu seperti sejajar, ya, dengan lawan bicara kita, ya, karena kadang-kadang dalam sebuah proses konseling atau terapeutik, ketika kita sudah merasa bahwa kita lebih hebat daripada konseli atau helpy dan kita lebih mampu untuk menyelesaikan masalah dia, atau kita merasa lebih lihai, lebih kompeten daripada dia, dan ini menjadi awal dari kita menjadi orang yang dilihat oleh konseli ada dinding pemisah, ya tadi ya, karena coba teman-teman rasakan ketika Anda berbicara dengan orang yang ada di depan Anda seperti layaknya Anda bicara dengan teman Anda. Itu kan sangat enak sekali, ya, daripada Anda harus berbicara dengan orang yang mungkin punya status ekonomi, status sosial yang mungkin lebih tinggi, ya, atau orang yang lebih terpandang, ya. Itu kan sepertinya ada skat tertentu, ya. Nah, dalam sebuah proses konseling maka ya kita warm aja, itu hangat, yang santai, ya, kekeluargaan, persaudaraan, ya. Bukan merasa seperti orang lain yang kita melihat orang itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan hal yang tidak kita sukai. Lalu juga respect tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kita memberikan perhatian yang apa adanya, perhatian yang penuh pada konseli, menghargai dan tidak menghakimi. Ya, oke. Nah, ini ada model, ya, tadi kita menyampaikan model hubungan dari Freud dan juga dari Rogers. Nah, hal yang lainnya adalah ketika proses itu atau tadi ada model-model hubungan terapeutik atau ikatan terapeutik yang dibangun, maka sejatinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah relasi konseling atau relasi terapeutik. Ada dua faktor, yaitu faktor umum dan faktor khusus. Nah,
Apa faktor umum dan faktor khususnya? Faktor umum adalah faktor yang ya secara umum ini mendukung terhadap keberhasilan sebuah relasi-relasi konseling yang ya pada umumnya ini menjadi hal yang bisa menterjadikan sebuah perubahan-perubahan terapeutik dalam sebuah hubungan konseling. Seperti kepercayaan, keterbukaan, kelancaran proses konseling, kualitas konselor, kualitas konseli. Apakah ini menjadi faktor umum atau bukan? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, faktor-faktor yang tadi ya, bahwa disampaikan kepercayaan, keterbukaan, lalu kualitas konselor, ruang konseling yang memadai, ada struktur atau ada proses sarana prasarana setting fisik, lalu teknik-teknik konseling, keterampilan konselor ini menjadi faktor yang perlu kita pahami bersama. Selain juga ada faktor yang lainnya, yaitu faktor intelijensi, sosial budaya, pengalaman-pengalaman konseli, lalu faktor personal dari konselor itu sendiri, yaitu faktor kemampuan komunikasi dasar konseling, gitu ya. Dan ini menjadi faktor yang memang perlu diperhatikan. Nah, coba nanti teman-teman bisa merasakan bahwa kedua faktor ini menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah proses konseling. Ya, nah ini ya. Oke. Lalu selain faktor-faktor yang mendukung, ya tadi ya, yang mempengaruhi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan, namun juga ada faktor yang meningkatkan, ya, yang meningkatkan perubahan terapeutik. Kalau ini tadi sifatnya mendukung keberhasilan, kalau ini faktor yang meningkatkan. Jadi hubungannya sudah oke, dukungannya sudah oke, tapi supaya perubahan-perubahan yang diinginkan itu terjadi, maka ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor harapan, ya, harapan positif, lalu harapan atas hal yang harapan dari konseli untuk bisa sembuh atau untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang dipikirkannya, lalu juga merasa dipahami, ya. Selain juga menghadapi beberapa ketakutan, lalu ada banyak ya di sini yang saya sampaikan. Silakan nanti bisa di. Tetapi faktor-faktor yang meningkatkan perubahan-perubahan terapeutik ini adalah apa-apa yang memang bisa menterjadikan sebuah perubahan terapeutik ini bisa terjadi. Jadi kita lihat yang saya tulis di sini, ya, bahwa ketika misalnya opsi baru dan alternatif misalnya, ya, yang paling atas itu ya, kanan atas itu ya. Ini ketika konselor dengan konseli menyampaikan sesuatu dan muncul ada beberapa alternatif ya, solusi atau alternatif pemecahan masalah, maka ini menjadi sebuah kunci atau menjadi sebuah embrio untuk terjadinya perubahan yang diinginkan. Nah, ini ya. Lalu tanggung jawab misalnya, ketika si konseli sudah sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan konsekuensi yang dia perlu dapatkan dari apa yang dia sampaikan, ya, apa yang dia bicarakan dengan konselor, maka ini menjadi hal yang
luar biasa, yang menjadi hal yang bisa memberikan peningkatan terhadap perubahan yang diinginkan. Ya. Karena apa? Karena dalam sebuah proses konseling itu ada tujuan. Itu ada tujuan spesifik, ada tujuan yang akan dicapai dalam sebuah proses konseling. Tidak mungkin konseling itu hanya ngobrol sana sini tanpa ada juntrungannya, tanpa ada ultimate goal atau tanpa ada tujuan akhirnya, tujuan yang diharapkan. Maka ya pastinya itu akan membentuk tanggung jawab dan membentuk kesadaran pada diri kalian atas konsekuensi-konsekuensi yang perlu dia ambil ya, ketika dia memunculkan satu keputusan tertentu. Ya, oke, itu beberapa faktor yang dapat meningkatkan perubahan-perubahan terapeutik. Nah, yang terakhir, ini saya tidak akan menyampaikan banyak, tetapi tadi ya, bahwa dalam sebuah proses konseling, hubungan terapeutik ini yang tadi saya sampaikan, ya, baik mulai dari Freud, ya modelnya dari Freud, model dari Rogers, ini adalah model-model hubungan, ya, hubungan terapeutik atau hubungan konseling secara garis besar. Ya. Nah, padahal sebenarnya dalam teori-teori, nanti ketika teman-teman belajar teori-teori konseling, setiap teori konseling atau pendekatan-pendekatan konseling itu memiliki hubungan atau relasi terapeutik yang khusus. Ya. Contoh di situ misalnya kalau kita menggunakan tadi psikoanalitik ya, lalu kita menggunakan humanistik, lalu pendekatan kognitif behavior atau kognitif perilaku. Nah, Anda bisa lihat di sana ada relasi-relasi, proses relasional yang utama. Ya, misalnya ketika kita memakai tadi kalau psikoanalitik sudah ya, atau humanitik tadi sudah, misalnya kita menggunakan pendekatan kognitif behavior atau kognitif perilaku. Nah, itu kita bisa lihat bahwa hubungan atau relasi yang dibangun adalah hubungan yang kolaboratif, ya, kerjasama kolaboratif. Ya. Lalu respect terhadap percakapan-percakapan ya yang terkait dengan bicara diri atau self talk dan impact-nya. Nah, ini tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan menjadi atensi atau perhatian khusus di pendekatan yang lainnya. Ini khusus untuk pendekatan kognitif behavior. Dan ketika proses relasi konseling itu terjadi ya sesuai dengan pendekatannya, maka peran konselor ya, seperti di sebelahnya itu konselor rules, peran konselor itu akan mengikutinya, teman-teman. Itu akan mengikutinya. Jadi ketika hubungan antara konselor dengan konseli itu tadi misalnya empatik atau lebih melihat pada ungkapan-ungkapan afeksi atau perasaan, maka nanti peran konselornya akan berbeda. Ya, peran konselornya akan berbeda. Artinya konselor menitik beratkan perannya sebagai bla 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 bla. Nah, ini ya. Nah, itu ada beberapa konsep yang ada di sana. Oke, baik. Mungkin itu beberapa poin penting yang bisa kita bicarakan terkait dengan dimensi hubungan atau dimensi relasi terapeutik antara konselor dengan konseling. Misalnya teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang mau menanyakan, silahkan nanti kita bisa mendiskusikan di forum diskusi ya. Dan silahkan, saya pikir ini adalah sesuatu yang masih banyak yang perlu kita gali atau kita eksplorasi dan bisa menjadi sumber-sumber pertanyaan
ya, sehingga teman-teman paham betul apa dan bagaimana relasi dalam proses terapeutik atau dalam proses konseling. Nah, kita maju ke dimensi yang kedua, yaitu dimensi pribadi konselor efektif. Ya, dimensi pribadi konselor yang efektif. Nah, saya mau menyampaikan bahwa seorang konselor ini adalah instrumen utama, ya, instrumen utama dalam sebuah proses konseling. Ya, instrumen utama dalam sebuah proses konseling. Saya tidak perlu menyampaikan lagi apa itu terapeutik, ya, karena tadi kita sudah membahas apa itu terapeutik, ya, apa itu pribadi terapeutik, ya, ini sudah jelas, gitu, dan bisa Anda pahami. Tapi titik utama yang perlu saya sampaikan dalam dimensi pribadi konselor yang efektif atau pribadi konselor yang fasilitatif, yang terapeutik ini adalah bahwa instrumen utama dalam sebuah proses konseling itu terletak pada dimensi pribadi konselor. Ya, artinya apa? Bahwa pribadi konselor menjadi hal utama yang bisa, salah satu yang bisa menentukan efektif atau tidaknya sebuah proses konseling. Kepribadian. Ya. Nah, kepribadian seperti apa? Ya, karena dalam sebuah riset juga dikemukakan bahwa terjadinya perubahan-perubahan terapeutik, ya, atau perubahan-perubahan yang diinginkan dalam sebuah proses konseling itu tidak lain dan tidak bukan, hampir 30%-nya itu terjadi karena satu, tadi terkait dengan relasi, terkait dengan konseli itu sendiri 40%-nya, dan 30%-nya itu terjadi karena adanya relasi, ya, relasi antara konselor dengan konseli yang tadi kita sudah bicarakan. Nah, di dalam relasi itu, teman-teman, di dalam relasi itu kepribadian konselor ini sangat menentukan, teman-teman. Bayangkan kalau konselor atau helper, ya, yang membantu Anda atau yang membantu kita itu bukan orang yang tulus, bukan orang yang empatik, bukan orang yang respect, bukan orang yang tadi saya sampaikan memiliki kondisi-kondisi fasilitatif yang siap untuk membantu kita, yang responsif kepada kita. Coba Anda bayangkan. Ya, maka perubahan-perubahan terapeutik ini tidak akan terjadi. Ya, akan sangat susah atau akan sangat sulit untuk dicapai, ya teman-teman. Nah, maka sekali lagi dalam sebuah proses konseling, instrumen utama, ya, itu tidak lain dan tidak bukan dari pribadi konselor itu sendiri. Karena ketika kita misalnya kita ketemu dengan orang yang membantu kita, membantu dalam proses healing psikis kita, kalau orangnya itu respect, orangnya itu empatik, ya, orangnya itu tulus, maka sebenarnya atau sejatinya dengan sendirinya kita sebagai orang yang merasa memiliki problem atau perlu dibantu, ya, belum kalau mungkin akan dibantu kita dari cara ngomongnya, dari cara dia menerima kita sudah merasa nyaman. Nah, artinya apa? Atau dampaknya apa? Dampaknya ketika kita nyaman, maka kita akan bisa berpikir secara logis, kita bisa merasa lebih tenang, nah, dengan berbagai situasi, walaupun mungkin kondisi-kondisi kita memang atau pada saat tersebut atau pada saat itu kita memang benar-benar banyak belitan-belitan masalah yang berat. Namun karena penerimaan orang yang membantu kita adalah yang tadi, ya, tanpa syarat, lalu empatik, lalu tulus pada kita, maka itu akan sangat enak. Ya, itu akan membuat kita merasa, wow, enak sekali, nyaman, dia tidak ngejat saya, dia tidak menilai saya bagaimana. Maka kita akan dengan sendirinya muncul kepercayaan kita dan menjadi orang yang luas, ya, lebih punya preferensi atau lebih memiliki
alternatif, kita kita plong perasaan kita tidak beban, karena ya orang yang kita ajak bicara adalah orang yang sangat mendamaikan, orang yang memberikan kebahagiaan, atau orang yang memberikan kesejahteraan pada diri kita. Nah, ini tidak mudah teman-teman, apalagi kalian menjadi calon-calon helper atau calon-calon konselor. Nah, ini kepribadian ini tidak muncul begitu saja, mungkin juga ada bawaan, ya. Namun ini bisa kita pelajari, ya. Mulai pelan-pelan gitu ya. Motif-motif atau dorongan-dorongan yang bersifat altruistik. Nah, ini yang saya tulis di bagian atas tuh ya. Pribadi yang altruistik. Apa itu? Pribadi altruistik adalah pribadi yang helpful. Ya tadi, memberikan kedamaian, peduli dengan orang lain. Nah, silakan dari kita refleksi ya. Kita berefleksi pada diri kita sendiri. Ya, seberapa helpfulkah kita? Seberapa empatiknya kita, seberapa pedulinya kita dengan orang lain. Peduli dalam artian peduli yang sesuai dengan tempatnya ya. Kita tidak peduli urusan orang itu tidak, tetapi kita melihat bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi, ada orang lain pada konseling tidak pas atau tidak oke, maka kita mencoba untuk tadi empatik, kita mencoba untuk caring, kita peduli dengan apa yang dia rasakan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, seberapa helpfulkah kita, seberapa altruistikkah kita, ya, seberapa altruis kita. Nah, ini silahkan kita refleksikan bersama-sama. Karena ini sangat penting, teman-teman. Kalau misalnya sampai hari ini, teman-teman, Pak, saya belum bisa sabar, saya belum bisa membuang prasangka-prasangka yang buruk. Nah, kita perlu belajar itu. Ya. Kalau perlu, kalau memang merasa ini menjadi menjadi mental block atau menjadi hambatan mental, hambatan psikis, Anda sebagai seorang calon konselor atau sebagai seorang helper, maka boleh teman-teman untuk berkonsultasi atau ya melakukan konseling. Jadi bukan berarti konselor atau calon konselor atau helper itu tidak punya problem ya, itu tidak boleh untuk konseling ya, karena sebelum mendamaikan orang lain maka kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Sebelum memberikan bantuan kepada orang lain maka kita perlu ya, membantu diri kita sendiri untuk sejahtera. Bagaimana Anda bisa bayangkan, teman-teman bisa bayangkan bagaimana bisa mendamaikan orang lain kalau kita saja susah untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Ini satu cambuk atau satu hal yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Ya, ini. Oke. Nah, ada beberapa kualitas personal, ya, kualitas pribadi sebagai seorang konselor atau helper yang fasilitatif. Yang pertama, memiliki minat kepada kemanusiaan, human interest. Kita memiliki pedulian kepada sisi-sisi kemanusiaan. Ya. Ini karena ya setiap hari, setiap saat banyak kejadian, banyak hal yang ada dalam sekitar kita yang ditimbulkan atau menjadi ya bisa biasaan atau bisa hal yang luar biasa yang terjadi pada manusia. Nah, maka kita perlu mengambil atau melihat sisi-sisi kemanusiaan itu. Ya. Yang kedua, secara personal, konselor atau helper itu memiliki kemampuan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan atau listening. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan secara aktif. Karena mendengarkan secara aktif itu mencoba untuk mendalami, mencoba untuk empatik, dan meresponkannya kembali kepada konseling secara akurat. Nah, ini sisi personal, ya, kualitas personal. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi secara memadai, secara nyaman. Nah, ini coba teman-teman melihat ya pada diri kalian sendiri, pada diri teman-teman sendiri. Apakah selama ini Anda berkomunikasi itu Anda membuat orang lain nyaman?
Jangan-jangan kita selama berkomunikasi membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain ketakutan, membuat orang lain merasa dirinya menjadi seorang victim atau menjadi seorang korban, atau kita melihat orang lain itu dengan ketidakberdayaannya. Ya. Nah, ini membuat orang-orang merasa insecure, ya, merasa tidak nyaman, merasa ada ancaman ketika berbicara atau berkomunikasi dengan Anda. Nah, kalau masih seperti itu, maka kita perlu untuk belajar. Ya. Lalu tadi ya memahami secara empatik, saya pikir ini adalah hal yang tidak boleh ditawar-tawar juga, ya, memahami apa yang dialami, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh konseling. Ya, ini menjadi sangat penting. Lalu kita sebagai konselor yang fasilitatif memiliki kemampuan untuk introspeksi atau untuk berefleksi diri. Karena tidak setiap apa yang kita lakukan atau apa yang kita sampaikan itu membahagiakan orang lain atau bisa membantu orang lain. Tetapi tidak masalah karena kita tidak bisa mengatur 100% bahwa orang harus menyukai kita atau bisa menerima kita. Ya. Namun kita sebagai seorang helper berusaha untuk menerima apa adanya, apa yang dipikirkan oleh konseling, atau apa yang dialami atau apa yang dirasakan oleh konseling. Ya, meskipun ya ini menjadi hal yang perlu didiskusikan karena misalnya si konseling melakukan hal-hal yang di luar aturan atau melanggar aturan. Nah, kalau kita ya bisa menerima, namun bisa menerima itu dalam rangka untuk kita melihat ada apa dengan perilakunya. Bukan menerima setelah itu dibiarkan, bukan, tetapi menerima bahwa konseling itu memang melakukan itu. Nah, lalu kita dengan kemampuan kita mencoba menelaah lebih jauh, menelisik lebih jauh. Ya, ada apa dengan si konseling ini? Kenapa dia melakukan ini dan itu? Dan kembali ke introspeksi bahwa kita perlu secara rutin ya setiap harinya kita mencoba introspeksi apakah yang kita lakukan, apakah yang kita bantu atau apakah yang kita berikan kepada konseling dalam sebuah proses konseling itu tepat dan efektif ya, dan efisien gitu ya. Nah, kalau belum, maka seperti tadi misalnya ada teman-teman yang Pak saya merasa saya belum menjadi orang yang punya kemampuan mendengar yang bagus. Saya lebih banyak menyela, saya lebih banyak menilai orang dan sebagainya. Itu kita coba untuk mengintrospeksi ya. Kita mencoba untuk melihat apa plus dan minus yang ada pada diri kita. Lalu juga memiliki kemampuan untuk tidak melayani diri sendiri. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman. Karena ketika kita melayani diri kita sendiri, apa-apa untuk kepentingan kita, wah, bahaya ini. Ya. Berarti dalam sebuah proses konseling, bukan lagi kita berpikir demi kemaslahatan konseling, tetapi lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri. Nah, karena ya kita manusia itu memiliki seperangkat ya, kelebihan dan memiliki juga seperangkat keterbatasan. Nah, ini ya teman-teman. Oke, lalu memiliki kemampuan untuk menahan kedekatan emosional. Ini maksudnya adalah bahwa sebuah proses konseling ini kan proses yang mendalam ya. Proses mendalami dunia batiniah ya, atau apa yang dirasakan atau apa yang dialami ya, suasana batiniah atau inner world experience. Jadi pengalaman-pengalaman dunia subjektif, dunia yang personal dari diri konseling. Maka tidak urung atau tidak menyangkal atau tidak mustahil terjadi adanya kedekatan emosional antara kita dengan konseling. Nah, maka menahan kedekatan emosional ini adalah ketika terjadi kedekatan emosional yang melebihi dari otoritas atau melebihi dari peran kita sebagai seorang helper. Ya.
Misalnya ketika justru kedekatannya secara emosional, lama-lama kita dekat bukan lagi sebagai seorang helper dengan helpy, tetapi sebagai misalnya ketika prosesnya, misalnya saya dengan helpy atau konselor perempuan, atau misalnya Anda konselor perempuan dengan konselor, melihatnya bukan lagi helper dengan helpy, tetapi sudah sebagai hubungan sebagai laki-laki dan perempuan, ya, yang ada unsur-unsur kedekatan emosional yang lebih dari sekedar proses konseling. Nah, ini atau terjadi intimasi, ya, ya, kedekatan psikologis yang mendalam. Nah, ini yang perlu ditahan, ya, perlu ada perlu ada batasan gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, memiliki sense of humor. Jadi seorang konselor itu bukan orang yang sangat saklek, ya, bukan orang yang sangat rigid atau yang sangat kaku. Sense of humor ini bukan berarti terus kita menjadi orang yang harus pinter melawak atau orang yang bisa melucu gitu ya. Kita bisa stand up comedy misalnya, itu bukan, tetapi terkadang dalam sebuah percakapan konseling ada satu kalimat atau ada hal-hal yang itu bisa kita refleksikan, dan kalimat-kalimat itu bukan berarti kalimat yang sangat berat untuk bisa dipahami, tetapi ketika kita bisa membumbui dengan beberapa guyonan-guyonan, ya, beberapa guyonan atau gimmick ya, gimmick ya, ini lagi trennya gimmick. Tapi gimmicknya itu bukan gimmick yang bagaimana, tapi ya misalnya mencoba melihat bahwa ternyata hidup itu simpel ya, misalnya bahwa misalnya bukan makan dengan apa, ya, wah ternyata makan hari ini cuma kayak gini, bukan dengan makan dengan apa, tetapi makan dengan siapa, ya, ini yang sangat berbeda dari kualitas kita berrelasi atau kualitas kita, misalnya kualitas makan kita. Ya, ketika teman-teman makannya, contoh misalnya di warung-warung biasa, misalnya di pinggir jalan, mungkin kayaknya sih nggak ini ya, nggak elegan banget gitu, ya, nggak oke banget masak makanan di warung di pinggir jalan, padahal dengan orang yang spesial misalnya. Nah, tapi ya itu kan sebenarnya bukan makan di mana, ya, dengan atau makan apa, tetapi makan dengan siapa. Ketika kita makan dengan orang yang spesial menurut kita, kita meskipun makannya biasa, tetapi karena hati kita nyaman, kita merasa menghargai, dihargai, maka itu menjadi hal-hal yang menyamankan, yang mengenakan. Nah, obrolan-obrolan itu bisa disisipkan, ya, bisa disisipkan dalam sebuah proses konseling. Maka sifatnya adalah kontekstual. Maksudnya apa? Ya tergantung dari obrolan pembicaraannya kemana. Jangan sampai obrolannya kemana, sisipannya kemana. Nah itu nanti jadi jagar sembung bawah golok. Ya. Jadi tidak nyambung, ya. Nah, ini ya, tidak nyambung gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang jadi apa ya, pemikiran kita bersama. Jadi bukan berarti tidak memiliki sense of humor atau memiliki sense of humor, ya. Itu kita harus menjadi seorang pelawak atau menjadi stand up comedy, itu tidak. Ya. Coba Anda nanti rasakan ya. Kadang-kadang ketika dalam sebuah proses healing, dalam sebuah proses dalam sebuah proses mengobati atau menyejahterakan, memberikan kedamaian. Kadang-kadang banyak proses dalam proses itu kita ketawa-ketawa sendiri, bukan terus kita gila, itu bukan, tetapi kadang-kadang oh iya ya, kenapa ya saya harus begini dan begitu. Kita mentertawakan kesakitan kita sendiri atau kebodohan kita sendiri gitu. Ya karena kan ketika dalam sebuah permasalahan terkadang kita nggak bisa berpikir secara
secara sehat, kita tidak bisa berpikir secara luas begitu ya. Semuanya sangat rigid, semua sangat kaku gitu ya. Nah, ini maka ketika itu konselor bisa memberikan sisipan-sisipan guyonan kecil ya, satu hal-hal yang ya sifatnya recehan gitu loh ya, sifatnya recehan, receh tetapi punya makna. Oke, ini adalah kualitas seorang konselor yang fasilitatif atau yang terapeutik. Dan yang terakhir, konselor yang fasilitatif adalah orang yang atau konselor yang bekerja atas wewenang yang Jadi tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa bekerjalah kita tidak di luar otoritas. Jadi sesuai dengan otoritas dengan wewenang yang kita miliki. Nah, ini sangat penting karena ketika kita bekerja di luar otoritas kita, maka bahayanya kita akan melakukan apa yang disebut sebagai malpraktik, ya, malpraktik. Dan ini secara etik ini tidak dibenarkan, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kita memelihara keefektifan itu? Ya, kita sebagai seorang konselor atau calon konselor memelihara keefektifan pribadi itu, ya pribadi atau apa namanya terapeutik personal terapeutik ya. Maka yang pertama adalah marilah kita bergaul dengan individu-individu yang sehat mental. Sering ya, acap kali kita bergaul dengan individu-individu yang sehat mental. Artinya bergaulah dengan individu yang banyak ya, yang memiliki pemahaman yang luar biasa, yang open mind, ya open mind, ya, open minded. Jadi perilaku yang punya pemikiran yang pengalaman yang luas, dengan yang terbuka. Gitu. Nah mungkin pertanyaan apa berarti apakah kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang punya problem? Nah, bukan nggak boleh, tetapi kita sebagai seorang konselor atau kita sebagai seorang terapis atau kita sebagai seorang helper, kita juga ingat bahwa kita perlu mengecas, ya kita perlu memberikan suntikan-suntikan suntikan-suntikan yang mendamaikan atau suntikan-suntikan yang membuat diri kita itu menjadi orang yang optimis, yang peduli, ya itu penting, ya, teman-teman, penting. Karena kalau kita terus-terusan ya melihat atau bergaul dengan orang yang terus-terusan punya cara pikir yang sempit, cara pikir yang tidak punya preferensial, tidak punya alternatif, ya orang yang tidak open minded, ya orang yang tidak optimis, ya susah kita menjadi pribadi yang terapeutik, pribadi yang menyehatkan. Tadi kan saya sudah menyampaikan, nah bagaimana kita bisa mendamaikan orang lain kalau kita sendiri aja nggak damai. Kita tidak bisa jangankan menghealing orang lain atau bisa menyembuhkan dalam tanda kutip psikis ya orang lain kalau kita sendiri saja tidak bisa. Maka salah satu caranya yaitu tadi ya, bergaul atau berinteraksi dengan individu-individu yang sehat mental. Yang kedua, kita bekerja sesuai dengan komitmen untuk mencapai tujuan. Ya. Yang berikutnya adalah mendasarkan diri secara wajar untuk selalu terkait dengan teori konseling. Artinya apa? Kita itu bekerja kan ada teorinya, ada konsepnya. Maka ya kita perlu mendasarkan itu pada teori atau pada ketentuan-ketentuan akademik atau ketentuan-ketentuan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya baik secara teoritik maupun secara empirik. Ya ini karena kita tidak boleh kita melakukan sesuatu itu seenaknya kita, ya nggak ada teorinya, nggak ada konsepnya, bahaya itu nanti. Ya tadi ya nanti jadi praktik nanti. Oke, lalu juga berlatih untuk mereduksi stres. Ya, kita berlatih untuk bisa mengurangi tekanan-tekanan ya stres pada diri kita. Karena apa ya, tidak mustahil dalam suatu pekerjaan atau dalam sebuah aktivitas ya itu
pasti ada tekanan-tekanan, ada tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang membuat diri kita itu merasa tidak mampu atau merasa mungkin sampai keputusasaan. Nah, yang berat sekali ya, karena kita memiliki beberapa tugas, tidak hanya sebagai seorang helper, kita punya banyak peran gitu ya. Oke, lalu mengelola lingkungan yang tidak mendukung. Nah, dalam hal ini lingkungan yang ada di sekitar kita tidak semuanya oke, tetapi lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita mungkin ada yang justru tidak memfasilitasi kita untuk bertumbuh kembang menjadi seorang konselor yang tadi yang terapeutik, konselor yang terapeutik. Maka kita mencoba untuk mengelola lingkungan-lingkungan itu, ya, yang tidak mendukung itu. Dengan apa? Ya kita mencoba untuk mencoba untuk melihat ya plus dan minusnya sebuah kondisi-kondisi ini. Kalau memang itu memerlukan rembuk bareng, kita mendiskusikan bareng, atau perlu kita menyeting atau memodifikasi kondisi-kondisi ini, maka kita bisa modifikasi. Tetapi kalau misalnya kita tidak oke, maka ya kita bisa mencari tempat yang lain yang bisa lebih mendukung. Ya. Lalu selalu terlibat dalam asesmen diri. Yang tadi saya sampaikan, seorang konselor profesional itu memiliki kemampuan untuk introspeksi, mengakses diri sendiri. Apa yang kurang, apa yang terbatas pada diri, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diimprove dari misalnya keterampilan kita, konsep-konsep kita, ya, pemahaman-pemahaman kita ya terkait dengan proses konseling atau konsep-konsep konseling. Ini penting sekali ya. Mengakses terkait dengan pribadi kita, wah ternyata saya masih belum bisa menjadi pribadi yang sabar misalnya. Itu kita perlu mengakses setiap saat. Lalu juga menguji secara periodik ya, mengklarifikasi peran kita, pengharapan kita, dan keyakinan kita sebagai seorang konselor. Nah ini teman-teman. Karena ya kita sebagai konselor itu juga sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa dan tidak luput dari kekhilafan. Ya, bagi manusia biasa penuh juga dengan banyak keterbatasan, maka kita perlu mencoba setiap saat mencoba mengklarifikasi, memperjelas peran kita, memperjelas pengharapan-pengharapan kita, berusaha untuk yakin, optimis dengan apa yang kita lakukan. Jadi secara periodik. Nah, maka tadi sudah saya sampaikan, kalau Anda merasa sebagai seorang calon helper atau sebagai seorang calon konselor, wah saya kok kayaknya belum bisa menjadi pribadi yang berdamai ya dengan diri saya sendiri. Makanya ya silahkan untuk berkonsultasi atau melakukan konseling dengan supervisor Anda atau dengan dosen Anda atau dengan orang yang secara keilmuan ya, secara kompetensi ya, kompetensi konseling atau kompetensi terapeutik bisa memberikan bantuan secara psikis supaya Anda menjadi konselor yang tadi yang fasilitatif, efektif, efisien, yang terapeutik. Lalu, nah ini masih ada kaitannya memperoleh terapi personal. Ya tadi ya di sebelumnya. Jadi kalau memang Anda merasa ini, maka untuk menjaga keefektifan Anda, silahkan Anda melakukan terapi secara personal. Ya. Baik Anda membantu diri Anda sendiri dengan metode self-help atau Anda berkonsultasi atau berkonseling dengan pihak yang kompeten. Ya, gitu. Lalu menyempatkan waktu luang, teman-teman. Bahwa ya kita bekerja sampai kadang-kadang kita lupa terhadap waktu yang lain gitu ya. Kan kita juga tidak hanya menjadi konselor, misalnya kita juga punya keluarga, kita punya kehidupan bersama teman-teman sejawat, dengan teman-teman saudara, misalnya teman-teman bermain misalnya. Nah itu kita sempatkan waktu luang kita. Jadi jangan sampai kita
berpandangan fokus di pekerjaan, terus maka ada masa jeda di mana kita bisa berrelasi atau berinteraksi dengan orang yang lain, ya, dengan kondisi yang berwarna, gitu ya. Dan memelihara sikap ketika bersama konseling. Ya. Itu artinya ya dalam sebuah proses kita tetap untuk memiliki peran, memiliki batasan, bagaimana kita bersikap, berperilaku pada konseling atau pada klien. Artinya bukan kita itu jaim, bukan, ya, jaga image bukan, tetapi kita tetap menjadi seorang yang punya batasan atau punya peran sebagai helper. Bahwa empati, bahwa tulus, bahwa kita perlu respect, ya itu perlu. Tapi nah itu batasannya. Tapi jangan sampai kita melebihi dari otoritas atau melebihi dari hal-hal yang justru itu nanti akan menciderai profesi kita atau kegiatan aktivitas profesional kita, ya gitu. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa hal yang terkait bagaimana cara kita memelihara keefektifan dari pribadi kita sebagai seorang helper atau sebagai konselor, ya. Dan saya pikir hal-hal yang ada yang saya sampaikan ini menjadi hal yang perlu dipikirkan oleh teman-teman semuanya, baik yang sudah menjadi seorang helper atau konselor ataupun yang masih menuju ya on becoming ke proses menuju ke seorang helper profesional, ya. Maka ini perlu dipikirkan. Kalau memang Anda merasa kok saya ada yang kurang, ya, saya ada yang perlu saya tambahin atau saya perlu improve, silahkan. Jadi ini kita bersama-sama untuk melihat sejauh mana kita sebagai pribadi helper atau konselor sudah helpful atau sudah menjadi orang yang altruis, ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Karena sekali lagi instrumen utama dalam proses konseling bukan hanya metode atau teknik, ya, yang kita gunakan, tetapi justru instrumen utamanya adalah diri kita sendiri sebagai seorang helper, ya, atau sebagai seorang konselor. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan terkait dengan dimensi pribadi konselor. Maka obrolan yang terakhir adalah kita masuk pada dimensi pribadi konseling, ya, dimensi pribadi konseling. Yang ini juga menjadi sebuah hal yang penting dalam proses konseling, ya, dimensi ini atau aspek ini. Nah, saya buka obrolan kita dengan pertanyaan, siapakah konseling itu? Siapa konseling itu? Nah, konseling ya banyak definisi, ya, atau banyak obrolan. Tapi yang jelas saya mau menyampaikan, yang pertama adalah konseling itu adalah teks hidup yang perlu kita hargai. Ini adalah dokumen, ya. Jadi konseling itu pribadi yang sedang memiliki permasalahan dengan dunia dalamnya atau dunia batiniahnya, atau individu yang memiliki hambatan pada tugas-tugas perkembangannya yang itu sangat subjektif atau sangat personal. Artinya tidak ada pribadi-pribadi yang 100% itu sama, pun sebagai anak yang kembar. Jadi apapun problemnya, apapun hambatannya, itu dimaknai secara personal, ya. Atau yang saya tulis di situ adalah sebagai pribadi yang unik dan idiosinkratik. Idiosinkratik itu beda dari yang lain, ya. Jadi berbeda antara satu dengan yang lain, pasti berbeda, ya. Nah, sekali lagi, dan konseling ini sebagai living human document atau dokumen hidup atau teks hidup, ya. Jadi kita perlu menghargai dia. Karena apa? Ya sangat penting, karena konseling ini banyak sekali hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang dia rasakan, yang dia pikirkan, yang dia alami, yang mungkin itu ya tadi serasa unik,
benar-benar unik gitu. Pun tadi ketika orang itu kembar gitu. Nah, konseli ini tadi memiliki beberapa indikator. Dia terkadang menjadi pribadi yang maladaptif, orang yang tidak nyaman, orang yang mungkin redup akan harapan-harapan atau tidak optimis gitu ya, pesimis ya. Lalu pribadi yang merasa terpuruk dan terisolasi. Ya. Maka kepinginnya adalah dengan adanya proses konseling, dengan adanya hubungan terapeutik ya, dan tadi ya sebagai dengan adanya konselor yang terapeutik, konselor yang fasilitatif, maka terjadi percakapan-percakapan yang terapeutik, percakapan-percakapan yang menyehatkan, percakapan-percakapan yang menimbulkan harapan-harapan baru, menimbulkan atau memberikan pilihan-pilihan yang sehat, motivasi diri, dan obrolan yang lebih realistik. Jadi membuat supaya atau membuat supaya konseling itu juga sadar, realistis. Ya, realistis nggak kalau harapan keinginan saya begini, ternyata pengalamannya begini dan kenyataannya begini. Nah, maka nanti konseling itu akan lebih terbuka, ya, akan lebih bisa memotivasi dirinya untuk berkembang dan mengembangkan diri ya sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Nah, ini tadi, ya. Maka itu yang perlu kita pahami dari diri konseling. Sekali lagi, konseling merupakan individu yang sedang memiliki problem atau memiliki masalah dengan dunia batiniahnya, dunia psikisnya, ya, dunia mentalnya, ya, dengan perilakunya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, ya. Oke. Dan kondisi-kondisi umum, ya, kondisi-kondisi umum secara psikologis atau kondisi umum mental para konseli, tadi saya sudah menyampaikan bahwa konseli ini memiliki problem atas dunia batiniahnya, tugas-tugas perkembangannya, ya, maupun adaptasi diri maupun lingkungannya, ya. Ya banyak indikasinya, ya. Konseli itu ada yang orang yang memiliki masalah terkait dengan dirinya sendiri, terkait dengan orang lain, orang yang rendah diri atau orang yang inferior, orang yang bingung mengambil keputusan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka konseling ini juga sebenarnya satu individu yang memiliki banyak harapan atau memiliki harapan. Ya, antara lain, ya sebenarnya konseling juga ingin memperoleh rasa nyaman. Konseling juga memiliki harapan atau ekspektasi, ya, dan tujuan agar masalahnya segera terselesaikan. Dan konseling memiliki harapan untuk dapat mengubah perilakunya yang kurang atau tidak adaptif menjadi perilakunya lebih adaptif atau lebih sesuai dengan diri dan lingkungannya, menjadi pribadi yang realistis, ya, begitu. Nah, ini beberapa kondisi umum dari konseling-konseling kita, dan yang kita pahami, maka sejatinya konseling itu memiliki kemampuan-kemampuan ini, mempunyai harapan-harapan ini. Maka dengan adanya proses konseling ini akan dibantu, ya, dibantu secara powerful, ya, supaya konseling ini bisa paham dan tadi bisa mengembangkan potensi dirinya. Kalau bahasanya Rogers itu bisa beraktualisasi diri, ya, bisa menjadi pribadi yang sehat mental, sehat perilakunya, bisa adaptif, ya. Nah, teman-teman, ada beberapa tipe atau ada beberapa jenis dari konseling, ya. Acap kali kita mendapati konseli atau mendapati klien yang modelnya begini, gitu ya. Yang pertama ada konseli yang punya tipe itu menjadi customer atau menjadi pelanggan. Artinya konseli itu secara sadar, ya, dia sadar dia memiliki masalah dan sadar ketika dia punya problem dia mau untuk menyampaikannya atau mendiskusikannya dengan orang lain, dan bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mengidentifikasi apa problem dan solusinya. Nah, ini sangat enak sekali.
tipikal konseling yang seperti ini. Itu yang pertama. Nah, tapi ada juga konseling yang memiliki tipikal atau karakteristik sebagai seorang komplainer atau pengadu. Ya. Apa itu? Jadi ada beberapa konseling yang misalnya nanti datang kepada kita. Konseling itu justru dalam proses konseling ya tentunya itu berharap bahwa orang lain yang berubah. Jadi ceritain orang lain terus gitu ya. Ya artinya bahwa dalam sebuah proses konseling bukan dia yang harus berubah, tetapi gimana caranya supaya orang lain itu berubah. Karena problem yang dia dapatkan atau problem yang dia alami itu bukan karena keterbatasan yang dia miliki atau mungkin kekurangan yang dia miliki atau mungkin kesalahan yang dia miliki, ya, tetapi karena orang lain. Jadi dia berpikir bahwa orang lain itu yang perlu diubah, gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa dalam sebuah proses konseling itu bukan merubah perilaku orang lain, tetapi merubah perilaku kita sendiri. Nah, ini yang penting perlu dipahami. Jadi bukan menggibah atau membicarakan orang lain, tapi lebih banyak ya dengan relasi-relasi terapeutik yang kita lakukan, konselor itu sadar, oh ternyata saya punya keterbatasan ini ya. Oh ternyata saya perlu merubah perilaku saya yang begini, yang mungkin dianggap kurang efektif dalam membuat atau dalam memecahkan suatu problem atau suatu masalah. Nah, jadi sekali lagi ada tipe konseli atau klien yang sifatnya komplainer atau pengadu. Dan yang ketiga, ada juga tipe klien atau konseli yang sifatnya itu kayak visitor gitu atau pengunjung. Anda atau teman-teman tahu nggak kalau misalnya di sebuah galeri atau misalnya dalam sebuah pertunjukan, kalau Anda dikasih kayak kartu gitu ya, kartu masuk, tanda masuk visitors gitu ya, visitor. Pengunjung apa yang dilakukan oleh pengunjung? Apa yang dilakukan oleh pengunjung? Pengunjung itu biasanya kan cuma lihat-lihat, ya. Lalu ditanya, lah kesininya kenapa kesini? Terus kesininya kok bisa kesini? Atau tahu dari mana? Nah, misalnya ditanya seperti itu. Nah itu kan yang sering kita lihat atau mungkin kita juga alami sendiri gitu ya. Kalau kita misalnya berkunjung di sebuah tempat, entah itu galeri, entah itu tempat wisata, gitu ya. Nah, maka ada tipikal konseling yang seperti ini. Jadi dia datang ke ruang konseling atau datang ke ruang terapi ya, atas rekomendasi orang lain. Nah, ini biasanya kalau di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah atau mungkin teman-teman pernah merasakan sendiri atau pernah lihat sendiri ya. Kadang-kadang konseling itu kan banyak yang nggak tahu kenapa dia tuh datang ke ruang konseling. Kenapa? Ya karena disuruh, karena direkomendasikan oleh gurunya atau direkomendasikan orang lain dan berpikir bahwa dirinya itu nggak ada masalah. Nah, nanti malah balik-baliknya bisa jadi pengadu ya, karena dia merasa ya orang lain itu yang bermasalah. Padahal mungkin secara data empirik atau mungkin secara fakta, ya, si konseling ini memang memiliki problem atau mungkin tidak perilakunya tidak adaptif gitu ya terhadap sekitarnya. Baik, nah ini beberapa tipe atau beberapa karakteristik dari konseling kita ya teman-teman. Oke, mungkin itu beberapa hal yang perlu kita bicarakan, 3 dimensi mulai dari hubungan terapeutik, mungkin dari lalu kita beralih ke dimensi pribadi konselor yang efektif dan terapeutik, dan yang ketiga ada dimensi konseling ya. Nah, semoga 3 dimensi ini bisa memberikan pemahaman teman-teman terkait dengan obrolan kita atau materi kita, yaitu dimensi-dimensi psikologis dalam proses konseling. Ya, oke. Dan silakan teman-teman membaca beberapa referensi yang kita rekomendasikan, karena saya yakin tidak cukup hanya melalui tayangan ini atau melalui obrolan materi pembelajaran ini, tetapi Anda perlu mengeksplorasi dan perlu mendalami
secara komprehensif atau menyeluruh dari beberapa sumber yang sudah kami rekomendasikan. Ya, oke, selamat belajar. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.